Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ditinggal pemilik turun ke lantai 1 dalam kondisi menyala. Kompor yang berada di lantai 2 sebuah rumah di Klaten memicu kebakaran. Serangan ulat bulu di pemukiman Desa Sumber, Klaten kian meluas, 150 keluarga terdampak. Berburu sosis Solo, oleh-oleh khas Boyolali. Serangan ulat bulu di pemukiman warga Desa Sumber, Klaten kian meluas. Serangan ulat bulu berdampak ke 150 keluarga. Serangan ulat bulu di permukiman warga di Desa Sumber, Kecamatan Trucuk, Klaten kian meluas. Dari sebelumnya 8 rumah dengan 10 keluarga, kini teror ulat bulu meluas hingga 3 rukun tetangga atau 150 keluarga. Ulat bulu menempel di pepohonan hingga dinding rumah warga. Keberadaan ulat bulu ini membuat kulit warga gatal-gatal dan kemerahan. Tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Bahkan seorang bayi terpaksa diungsikan ke rumah keluarga karena khawatir terkena serangan ulat bulu. Jadi nggak ada apa-apa, tiba-tiba badan itu ngerasa gatal, Mas. Gatal di situ juga nggak menemukan ulat bulu. Padahal posisi di dalam rumah juga, kebetulan saya juga ada bayi umur 6 bulan. Terus waktu tadi pagi itu udah mulai taunya dibilangin sama kakak saya yang depan rumah kalau banyak ulat di samping rumah. Untuk upaya penanganan kemarin sudah koordinasi sama pemerintah desa, sama kecamatan dan BPBD Kabupaten Klaten telah menurunkan dari relawan Jogoboyo dan dibantu relawan desa untuk penanganan hama ulat bulu ini. Mengatasi serangan ulat bulu, perangkat desa bersama relawan dan warga membersihkan lingkungan sekitar. Petugas juga menyemprotkan insektisida dan membakar ulat bulu yang menempel di pepohonan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Seekor ular piton ditangkap dari kandang ternak Mentok di Sragen. Keberadaan ular sepanjang 3 meter itu diketahui saat pemilik ternak hendak memberi pakan dan di kandang. Di balik rumah Suwarni terdapat kandang ternak yang ternyata jadi tempat persembunyian ular piton. Terletak di Gutu Geneng, Kelurahan Bumi Aji, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Petugas damkar datang langsung menuju kandang milik Suwarni. Ditemukan ular piton yang berada di pojok kandang. Diduga ular piton memangsa seekor mentok karena saat ditangkap ular tidak melawan. Kira-kira panjangnya 3 meter. Telah memakan unggas mentok. Berapa Pak makannya itu? 1. Itu resiko nggak Pak ularnya itu? Itu resiko itu sekali, sangat berbahaya. Kenapa Pak? Karena lilitannya itu bisa mematikan ini. Pemilik kandang mengetahui keberadaan ular saat akan hendak memberi pakan mentok. Ia langsung meminta tolong warga untuk menghubungi petugas damkar. Saya makani mentok, ada ular glosor kepalanya di pulau ini. Oh, di sebelah barat ya Mbak? Sebelah barat. Itu Mbak, itu ularnya sempat makan apa Mbak? Mentok lanang 1. Iya. Tapi telurnya itu 7. Kalau dimakan yang mana saya nggak tahu apa selirane apa ular itu nggak tahu. Ular piton sepanjang 3 meter ini dibawa petugas dan akan dilepas liarkan di wilayah yang jauh dari permukiman. Petugas pun meminta warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, lantaran biasanya di musim penghujan, ular akan mencari tempat lembab untuk bersarang. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Beralih ke informasi lain, mencari oleh-oleh khas Boyolali bisa memilih sosis Solo dengan isian daging ekstra. Di sisi lain, pemberian nama dari kudapan ini punya cerita tersendiri loh. Seperti apa kisahnya? Yuk simak tayangan berikut.
Kalau sedang jalan-jalan ke Boyolali, coba deh datang ke alun-alun Pengging, Desa Bendan, Kecamatan Banyudono. Selain melihat-lihat, di sini Anda bisa sekaligus membeli buah tangan khas berupa sosis Solo dengan rasa yang berbeda. Proses pembuatan sosis Solo Putu Mbah Beduk ini sama dengan sosis Solo pada umumnya, yakni dimulai dari membuat kulit lalu membuat isiannya. Namun, yang membuatnya berbeda adalah ukuran yang lebih besar dan isi daging cincang sapi yang khas dengan bumbu racikan turun-temurun. Kalau membedakan sosis dari daerah lain, kita menggunakan bahan-bahan yang premium. Misalkan kita daging sapi yang tidak ada lemaknya, telur dengan kualitas yang bagus, dengan tepung terigu yang bagus, dan minyaknya juga bagus. Jadi kita menggunakan minyak kelapa, jadi tidak minyak sawit, jadi lebih sehat untuk gorengan. Pemasaran melalui media sosial juga ampuh dan menjadi salah satu sebab sosis Solo ini terkenal. Nah, ini tahu dari media sosial, dari teman-teman gitu, katanya harganya terjangkau buat masyarakat. Udah sering Bu kesini Bu? Baru kali ini ada rasa isi daging ayam, daging sapi. Jadi khas Boyolali ya? Iya, dari khas Boyolali. Biasanya kalau beli oleh-olehnya di sini ya. Nama sosis Mbah Beduk punya kisah spesial. Saat itu, kakek dari pemilik saat ini merupakan abdi dalam Keraton Surakarta sekitar tahun 1950. Ia meminta izin berjualan di Boyolali dan raja mengizinkannya dengan memberi nama sosis Beduk. Kini sosis Mbah Beduk diteruskan oleh generasi keempat. Karena ini sudah nama turun-temurun dari Simbah, jadi kita hanya melestarikan namanya Simbah. Diberi nama tadi dari mana? Keraton atau? Dari Keraton Solo. Dalam satu hari bisa 700 sosis Solo yang laku terjual. Bahkan di hari libur bisa mencapai lebih dari 1.000 buah. Harganya pun relatif terjangkau, yaitu Rp4.000 untuk sosis Solo isi ayam dan Rp5.000 untuk isian sapi. Bagaimana? Menarik bukan? Jika ingin berkunjung, tempat ini buka sejak pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Jangan sampai kehabisan ya. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.